Desember, bahkan kalau disuruh mundur dari Desember sampai Januari pun kita bisa, betul gak? Coba, banyak banget di antara kita yang kagak hafal, lupa-lupaan ketika disuruh sebutin nama-nama bulan Hijriah, dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Ya, hafalin bulan-bulan Hijriah. Ini bulan, ini tahun Hijriah, tahun barunya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba barang-barang kita sebutin. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada yang sambil garuk-garuk kepala, ada yang sambil nunduk-nunduk, ada yang sambil lihat-lihat genteng. Nggak ada genteng, awan tuh, indah banget tuh biru. Ya Allah. Pada keder nyebutin bulan-bulan Hijriah sampai belepotan. Ya Allah. Ini masih pada semangat ini. Duduknya udah macem-macem tuh modelnya. Ada yang nyender sambil selonjoran, ada yang udah kakinya ke belakang-belakang, ya, ada yang udah apa tuh namanya, kerudungannya mencong-mencong. 40 tahun ke atas balsem keluar. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir Allah kasih panjang umur, sehat afiat. Ibu-ibu mau panjang umur, mau sampai berapa tahun? Mau bingung. Saya tanya, ibu-ibu mau masuk surga? Mau sekarang apa nanti? Nanti aja ya. Ya Allah, alhamdulillah. Juga kita menyantuni anak yatim piatu, yang insya Allah ini anak-anak yatim kita santunin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi sebab Allah ampunin dosa-dosa kita dan menjadi sebab mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pernah bilang apa? Ana wa kafil yatim hakadha. Aku sama orang yang nyantunin anak yatim kayak begini. Dekat, mau dekat sama Nabi, dekat sama anak yatim, santun anak yatim. Walaupun kadang-kadang tuh anak yatim suka ngeselin, tapi mau gimana, wajar. Dari kecil dia kehilangan abahnya, ada yang kehilangan ibunya. Ya Allah, kita nggak ngerasain apa yang dia rasain. Kita doain mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang salihin salihat. Amin ya rabbal. Nabi Muhammad sangat cinta sama anak yatim. Hati-hati kita biar cinta sama anak yatim. Jangan sampai ada benci di dalam hati kita kepada anak yatim. Sebab Nabi Muhammad adalah anak yatim. Kalau kita benci sama anak yatim, berarti kita telah benci sama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuman kita ketika kita santunin anak yatim, jangan lupa juga sama orang tuanya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Habib Ali Al-Habsyi dalam maulidnya Simtud Durar, wa huwa abu syafiqu lil yatimi wal armalah. Nabi Muhammad adalah bapaknya anak yatim dan para janda. Kita santun anak yatim, jangan lupa juga kepada orang tuanya, kepada ibunya. Makanya ketika kita nyantun, kalau bisa jangan kedikitan ngasihnya, sebab pasti duitnya ada sedikit dimakan sama orang tuanya. Ya kesian. Kalau bisa ya 50 buat anaknya, 50 buat uminya, kayak begitu ya. Sebab Nabi Muhammad yang ngajarin kayak begitu. Jangan kita pilih-pilih, giliran janda muda kita deketin, giliran yang udah tua kita jauhin. Justru yang tua kita kesian. Udah nenek-nenek ya, udah 50 tahun ke atas. Kita baik sama anak yatim, kita harus baik juga ya sama para janda yang luar biasa. Mereka berjuang demi menghidupkan anaknya yang sudah menjadi yatim ya. Lengkap dia jadi ibu juga, jadi bapak juga. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen tahun baru Muharram 1445 Hijriah, jangan kita lupain. Ini tahun baru kita. Ini tahun baru kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Saya mau tanya, siapa yang pertama kali menetapkan 1 Muharram menjadi tahun baru kita sebagai orang Islam? Siapa? Yang pertama kali menetapkan 1 Muharram menjadi tahun baru kita umat Islam adalah Sayyiduna Umar bin Khattab. Harus tahu. Kalau nomor punggung Cristiano Ronaldo aja pada hafal. Harus tahu. Ya Allah, pantas kadang-kadang rezeki kita seret, pantas kadang-kadang anak pada bandel, pantas kadang-kadang masalah banyak, pantas kadang-kadang kayaknya urusan kagak ada yang gol, nggak ada yang kabul, ada aja masalah. Sebab apa? Terlalu cueknya kita kepada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau diperiksa semua insya Allah KTP-nya Islam, betul apa enggak? Tapi kita nggak mau dong jadi Islam KTP. Kita maunya Islam yang hakikah, Islam yang betul-betul cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mencari ridhonya Allah, ridha kepada Allah, dan juga sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau yang pertama kali menetapkan 1 Muharram menjadi tahun baru kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kepemimpinan selanjutnya oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bulan Muharram, berarti kita ingat hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Nabi, hijrahnya mereka para sahabat Nabi bukan sekedar hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bukan sekedar dari Mekah ke Madinah, melainkan hijrahnya mereka Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka korbankan seluruhnya jiwa raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in man nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wal Muslim. Nabi Muhammad pernah ngabarin kepada kita, segala sesuatu tergantung niatnya. Dan Allah kasih balasan pahala kepada kita tergantung niat seseorang. Walaupun casingnya orang tersebut sedang ibadah, tapi berapa banyak orang ibadahnya bukan karena Allah, salatnya bukan karena Allah, puasanya bukan karena Allah, sedekahnya bukan karena Allah. Berapa banyak orang sedekah niatnya apa? Cuman pengen pamer, cuman pengen dipuji orang, cuman pengen dibilang dia adalah orang yang dermawan, sehingga apa yang dia keluarkan tidak dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Maka niatkan yang baik-baik segala apapun yang kita kerjakan. Kalau ibadah aja bisa kosong melompong, nggak ada pahala ketika kita salah niat. Akan tetapi perbuatan yang mubah bisa naik kelas menjadi sunnah, dapat pahala ketika kita berniat yang baik dan soleha. Contoh hal-hal yang mubah. Apa itu mubah? Yang apabila kita kerjakan ataupun kita tinggalkan tidak ada dosa maupun pahala. Kayak makan, minum, mandi, tidur, hal-hal mubah, betul gak? Tapi kalau kita niatkan niat yang soleh, kita niatkan niat yang baik, saya makan, saya minum, saya tidur, biar apa? Biar kuat saat ibadah, biar nggak ngantuk saat hadir majelis taklim, ya. Saya mandi biar semangat ngajinya. Maka hal yang mubah tersebut, makanmu, minummu, tidurmu, ibadahmu dilipat gandain sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka kita diajarin agar kita senantiasa meluruskan kita punya niat.
kita berniat dari dalam hati kita, bukan sekadar di lisan kita. Maka kita perbaikin kita punya hati. Hati kita yang banyak banget problemnya, hati kita yang banyak banget penyakitnya, hati kita yang banyak banget kotorannya. Maka jadikanlah hatimu bagaikan intan berlian, batu yang paling mahal, batu yang paling berharga, batu yang paling bernilai, batu yang paling mengkilau, tak pernah turun harganya, bahkan terus naik. Kalau hatimu bagaikan berlian, insya Allah menjadi hati-hati yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita punya hati yang gampang kesinggungan, yang gampang baperan, yang gampang emosian, yang gampang marah-marahan. Berapa banyak di antara kita gampang banget diomelin dikit ngambek, ditegur dikit marah, diomongin dikit baper. Jangan. Ya, kita nggak bisa menghindar dari omongan orang, tapi kita bisa menghindari kita punya mulut dari ngomongin orang. Jangan ngomongin orang mulu, capek ngomongin orang, ngomongin aja diri kita masing-masing. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka sahabat Nabi Muhammad luar biasa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang mendapatkan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan semua-muanya, dunia akhirat dia dapat. Tapi siapa orang yang hijrahnya cuman sekedar urusan dunia, hijrahnya cuman karena ingin menikah dengan seorang pria atau wanita, maka dia cuman sekedar mendapatkan hijrahnya sesuai apa yang dia niatkan. Akhirnya apa? Berapa banyak ketika orang hijrahnya hijrah-hijrahan. Kan ada main-mainan, ada mobil-mobilan, ada buah-buahan. Hijrah-hijrahan, hijrahnya bohong-bohongan, bukan karena Allah dan Rasulnya. Akhirnya apa? Ketika dia kecewa sama satu makhluknya Allah, dia kecewa sama hambanya Allah, dia malah buat kecewa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah cakep pakai kerudung, dibuka-buka kerudungnya. Udah cakep tutup aurat, dibuka-buka auratnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka ambil kabar orang tersebut dia tidak lurus dalam niat hijrahnya. Kalau dia hijrahnya karena Allah, apapun yang terjadi dan menimpa dirinya tidak akan merubah keadaannya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kecewa wajar, yang namanya sedih wajar. Kita manusia, kena musibah pasti sedih, pasti kecewa, pasti kesel, pasti gemes, pasti suka marah, pasti suka emosi. Tapi jangan jadikan itu malah menjauhkan diri kita dari Allah. Kalau kita ada masalah, kita selesaikan masalah kita. Jangan kita tambahkan. Kalau kita punya masalah, kita malah menjauh dari Allah, kita malah nambahin masalah dengan masalah dengan masalah, sampai akhirnya keadaan yang udah keruh tambah keruh. La haula wala quwata illa billah. Mereka para sahabat Nabi Muhammad hijrahnya dengan hati yang tulus, murni lillah wa fillah. Sampai di antara mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan tanahnya, mereka tinggalkan rumahnya, mereka tinggalkan apapun yang mereka miliki di kota Mekah karena tidak bisa mereka bawa ke kota Madinah. Sebab dulu mereka hijrahnya para sahabat Nabi Muhammad banyaknya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kenapa mereka hijrahnya sembunyi-sembunyi? Bukan karena mereka takut, bukan karena mereka pengecut. Mereka para sahabat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang berani, orang-orang yang punya jiwa besar, orang-orang yang punya semangat tinggi. Tapi mereka sembunyi-sembunyi seperti itu karena sifat hijrah mendadak tak memungkinkan mereka untuk membawa harta-harta mereka. Dan banyak di antara mereka yang hijrahnya bawa anak-anak kecil, ada orang tua. Kalau mereka terang-terangan, nanti di tengah jalan dihadang, kalau kata orang sekarang dibegal sama orang-orang kafir Quraisy, bisa membahayakan diri mereka ataupun anak mereka atau orang tua mereka. Akhirnya hijrah nggak jadi, kecelakaan yang didapatkan. Maka mereka pada nurut sama Nabi Muhammad, hijrah. Banyak mereka sembunyi-sembunyi. Akhirnya ditinggalin rumahnya, hartanya, semuanya demi Allah dan Rasulnya.
Yang penting mereka nurut apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada satu sahabat yang hijrahnya enggak sembunyi-sembunyi. Siapa itu? Sayyiduna Umar bin Khattab. Sayyiduna Umar bin Khattab hijrahnya terang-terangan. Bahkan saat itu Sayyiduna Umar bin Khattab keliling Ka'bah diumumin, siapa yang sudah siap anaknya menjadi yatim, siapa yang sudah siap istrinya menjadi janda, halangi saya dari hijrah. Gak ada satupun di antara mereka orang-orang kafir Quraisy yang berani menghalangi Umar bin Khattab dari hijrah. Asadullah, singanya Allah, singanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, akhirnya orang-orang Quraisy itu ngelihat penduduk Madinah, penduduk Mekah berkurang. Sahabat-sahabatnya Muhammad banyak yang nggak ada. Mereka akhirnya dengar kabar bahwa sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sebagian sudah hijrah ke Madinah. Takut orang-orang Quraisy. Kenapa takut? Mereka khawatir kalau sampai sahabatnya Muhammad dan Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, nanti orang-orang Madinah jadi jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Sebab siapapun yang memandang Nabi Muhammad, siapapun yang melihat Rasulullah, dia bakal jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum bicara, belum ngomong, cuman senyum aja. Senyumnya Nabi tahu semanis apa. Wa idza tabassama an mithli hablil ghamam. Nabi Muhammad kalau udah senyum, senyumnya Nabi selembut daripada embun pagi. Dan Nabi Muhammad adalah aktsarun nasi mutabassiman, orang yang paling banyak senyumnya. Sampai salah seorang sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah, dia bilang apa? Mundu aslam tuh maro'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mutabassiman. Setelah aku masuk Islam, belum pernah aku ketemu sama Rasulullah kecuali aku dapati wajahnya begitu berseri-seri dengan senyuman. Shallu ala Muhammad. Senyum. Kalau masih bisa senyum, kenapa cemberut? Cemberut mulu. Cemberut mulu, kasih duit cemberut, baru nikah cemberut, tetangga girang cemberut. Kesian orang yang punya hati hasut tuh, kesian. Tetangganya seneng, dia kebakaran jenggot. Tetangganya seneng, itu jantungnya kayak mau copot. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang Quraisy takut kalau penduduk Madinah pada jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa kayak begitu? Karena mereka tuh dulu kalau berdagang ke negeri Syam, berniaga pasti lewat yang namanya Madinah. Kalau mau ke Syam pasti ngelewatin Madinah. Mereka takut kalau misalkan Muhammad dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, nanti penduduk Madinah jadi pengikutnya Nabi Muhammad, nanti penduduk Madinah jadi cinta sama Nabi Muhammad, sehingga menjadi pembela-pembelanya Nabi Muhammad yang akan menghalangi perdagangan mereka, yang mengakibatkan nanti mereka akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Sampai seperti itu suudzonnya, buruk sangkanya mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang suudzon, orang yang buruk sangka, dijauhkan dari kebaikan. Lihat orang-orang kafir Quraisy, gara-gara suudzon dijauhin kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulunya mereka menyanjung Nabi, cinta kepada Nabi. Nanti kita bahas. Terus orang-orang Quraisy akhirnya gara-gara ngelihat Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad banyak yang hijrah, mereka pikir apa? Ini nggak benar kayak begini nih. Kita harus bunuh Muhammad. Mau dibunuh Nabi Muhammad. Cuman mereka cari cara yang tepat, sebab kalau langsung dibunuh begitu saja dapat membahayakan mereka. Nanti sukunya Nabi marah, suku Abdul Manaf dan Bani Hashim, yang sangat disegenin, yang mereka takutin, yang duitnya banyak, ahli perang dan sebagainya. Mereka cari cara bagaimana caranya kita bunuh Muhammad dan kita aman dari serangan sukunya Muhammad. Kan orang kalau udah perang antar suku luar biasa, ya. Itu kita lihat dulu perang suku Dayak sama Madura. Ya, orang Dayak nggak berani ke Madura, orang Madura juga kagak berani ke Dayak. Udah fanatik kayak begitu. Emang begitu. Saat itu terjadi juga sama, mereka nggak berani. Sebab apa? Nanti takut yang sukunya Nabi Muhammad
bakal fanatik dan membalas daripada perbuatan mereka. Akhirnya mereka cari cara yang tepat, sampai akhirnya apa? Mereka rapatkan di satu rumah yang namanya Darun Nadwa, satu rumah yang dibangun oleh Kusoi, kakek moyangnya Nabi Muhammad. Kita lihat sadisnya, kejamnya mereka, orang-orang kafir Quraisy pengen membunuh Nabi Muhammad, rapatnya di rumah kakek moyangnya Nabi Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Kayak sebagian orang sekarang, mereka mengaku para pecinta Nabi Muhammad, tapi mereka membenci daripada keluarganya Nabi Muhammad. Benci keluarga Nabi Muhammad, tapi mereka baca karangan-karangannya para keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Benci sama keluarga Nabi, tapi dia baca maulid, tapi dia baca ratib dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Itu orang-orang kafir ngerapatin, dibikin satu persetujuan bagaimana kalau setiap suku yang ada di kota Mekah saat itu, perwakilannya kita kasih pedang, satu-satu dikasih pedang, nanti kita kumpul di depan rumahnya Muhammad, kita kepung, dan saat dia keluar dalam waktu yang sama kita langsung hembuskan pedang kita. Saat itu Muhammad mati dan kita dalam keadaan aman. Nggak bakal nanti suku Bani Hashim dan Abdul Manaf menyalahkan satu orang, sebab yang ikut andil semua suku yang ada di kota Mekah. Oh, ini ide yang bagus, kata kata para sahabat, kata orang-orang kafir Quraisy yang saat itu hadir mengiyakan pendapatnya Abu Jahal, musuhnya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Malaikat Jibril turun ke Nabi Muhammad sampai apa? Bawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rasulullah, hadhil lailah la tabit ala firasyik." Wahai Nabi Muhammad, malam ini kamu jangan tidur di atas tempat tidurmu. Langsung Nabi Muhammad ngabarin Sayyidina Abu Bakar, "Sudah dekat wahai Abu Bakar waktu kita hijrah, suhbaya Abu Bakar." Nabi Muhammad minta ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menemani hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Saat itu Sayyidina Abu Bakar terpilih menjadi temannya Nabi untuk hijrah ke Madinah. Abu Bakar Siddiq matanya berkaca-kaca, berseri-seri, terharu. Seharusnya takut. Takut kenapa? Dia yang jadi sahabat menemani orang yang diancam bakal dibunuh. Tapi tidak untuk sosok Abu Bakar Siddiq. Apapun yang terjadi, yang penting dia sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ada yang menarik. Apa yang menariknya? Saat setelah dari rumah Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan perintahkan Ali untuk tidur hari ini di atas tempat tidurnya Nabi. Kemudian Nabi kasih ridanya Nabi yang berwarna hijau dari Hadramut yang biasa Nabi kenakan untuk selimutnya Nabi tidur. Sayyidina Ali kayak begitu nurut, seharusnya takut. Kayak begitu bakal udah 90% bahaya, bakal dibunuh. Tapi dia yakin apa katanya Rasulullah, nggak ada keburukan yang akan menimpamu, tidak akan ada bahaya yang mencelakakanmu wahai Ali bin Abi Thalib. Dia nurut. Subhanallah. Pertanyaannya, kenapa saat itu Rasulullah nggak ngajak aja Sayyidina Ali untuk hijrah bersamanya dan Abu Bakar Siddiq ke kota Madinah? Kenapa Sayyidina Ali nggak diajak? Dibiarin sama Rasulullah di kota Mekah, suruh tidur di atas tempat tidurnya Nabi. Kenapa nggak diajak? Jawabannya karena saat Nabi hijrah sifatnya mendadak. Saat itu di sisinya Nabi Muhammad masih banyak amanat-amanat orang-orang Quraisy, harta-harta orang Quraisy yang dititipkan kepada Nabi Muhammad. Jadi dulu belum ada yang namanya bank. Orang kalau mau nitipin harta, uang banyak dan lain sebagainya, nitipin kepada orang yang mereka percaya, yang mereka amanat, yang mereka jujur, dan mereka yakini saat itu tidak ada yang paling amanat dan jujur seamanat dan jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dulu kayak begitu. Sampai apa? Nabi Muhammad sama orang-orang kafir Quraisy dulunya sebelum ia diutus menjadi nabi dan rasul dijuluki apa? Muhammad Al-Amin. Muhammad yang sangat amanat. Mereka yang kasih julukan Muhammad Al-Amin, tapi mereka juga yang berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Jahat luar biasa. Niat membunuh Nabi Muhammad, tapi tetap
minta tolong jagain hartanya kepada Nabi, minta tolong jagain hartanya sama Nabi Muhammad, nitipin hartanya sama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak mentelantarkan mereka, tidak menyia-nyiakan mereka. Kalau Nabi mau ngebales keburukan mereka, mungkin sama Nabi ditinggalin aja begitu hartanya, ditelantarkan. Tapi tidak seperti itu. Kita lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Orang yang jahat sekalipun, bahkan yang paling jahat, pengen ngebunuh Nabi Muhammad, tapi hartanya tetap dijagain sama Nabi Muhammad. Adakah akhlak yang paling mulia semulia akhlaknya Nabi Muhammad? Kita bagaimana, ada orang jahat sama kita aja, kita besok-besok udah males, udah ogah duduk sama dia lagi. Tapi lihat akhlaknya Rasulullah, ya. Rasulullah biarpun orang jahat sama Rasulullah tetap baik kepada mereka. Singkat cerita, akhirnya Sayyidina Ali tidur di tempat tidurnya Nabi. Kemudian Rasulullah hijrah sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Demi Allah, Rasulullah sama Abu Bakar Siddiq keluar rumah bukan dalam keadaan takut, tidak dalam keadaan nunduk-nunduk gitu, ngumpet-ngumpet, enggak. Saat itu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq keluar dari rumahnya saat hendak hijrah ke Madinah dalam keadaan yang haibah, wibawa, luar biasa. Akan tetapi mata-mata mereka, orang-orang kafir Quraisy yang berada di depan rumah Nabi Muhammad, yang sudah siap mengepung dan membunuh Nabi Muhammad, dibutakan mata mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya Nabi Muhammad sudah sampai dekat ke kota Madinah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warda, dan orang-orang Madinah sudah mendengar kabar akan kedatangannya Rasulullah. Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq sedang berjalan menuju ke kota Madinah, dan mereka sudah memprediksikan kedatangannya. Saat itu mereka menunggu di Babil Madinah, di dekat daripada perbatasan Madinah. Mereka membawa orang tuanya, ada yang membawa anaknya, ada yang membawa tetabuhan, ada yang naik ke atas gunung, ada yang naik ke atas pohon, ke tempat yang lebih tinggi untuk melihat dari kejauhan apakah sudah tampak dan sampai baginda Nabi Muhammad ke kota Madinah. Sampailah terlihat dari kejauhan dari orang yang lebih tinggi tempatnya dan mengabarkan orang yang di bawah, itu Rasulullah sudah datang. Langsung mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan sambutan tala'al al-badaru alaina min thani. Kita bayangkan kehadiran Rasulullah semua. Wajib syukru alaina ala marhaban anta syamsun tadawun anta nurul qadir suara takbirnya. Mudah-mudahan dengan takbir saya doain biar pada panjang umur, Allah kuatkan iman Islamnya. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang salih yang salihat. Amin ya rabbal. Takbir. 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 Sallu ala Muhammad. Mereka disambut, Rasulullah disambut oleh orang-orang yang sudah sampai terlebih dahulu di kota Madinah, baik kaum muhajirin dan juga kaum ansar. Sahabat Nabi Muhammad ada dua, ada ansar dan muhajirin. Apa bedanya? Orang-orang ansar
adalah orang-orang yang asli penduduk Madinah. Mereka emang tinggal di Madinah. Mereka adalah orang-orang Ansar. Kenapa disebut Ansar? Dari kata Nasara yang suruh, Nasran, orang-orang yang membela Rasulullah. Mereka jadi pembela-pembelanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang satu lagi kaum muhajirin. Siapa kaum muhajirin? Orang-orang yang hijrah dari kotanya ke kota Madinah. Karena setelahnya Rasulullah tinggal di Madinah, dakwah di Madinah, sampai Rasulullah wafat di Madinah. Dan siapa mereka sahabat yang hijrah ke kota Madinah, kemudian Islam, kemudian sampai mati pun menjadi sahabat Nabi Muhammad, mereka golongan orang-orang muhajir. Rasulullah disambut, tala'al badru alaina min thaniyatil wada, telah datang kepada kita Rasulullah yang diumpamakan Badr, bulan purnama, min thaniyatil wada, dari satu bukit yang bernama Thaniyatil Wada. Ya, itu qasidah tuh menyebutkan tempat saat itu Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sedang berjalan dekat-dekat Madinah, kelihatan di bukit Thaniyatil Wada. Wajib syukur alaina, maka wajiblah kita bersyukur atas kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita bersyukur dengan hijrahnya Rasulullah yang mengajarkan kita banyak pelajaran dan banyak hikmah yang bisa kita ambil, dan banyak cerita yang harus kita dengarkan dari perjuangan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Muhammad hijrah, capek, letih, keringetan, butuh waktu banyak, berhari-hari nggak naik mobil, nggak dingin-dingin panas-panasan, cuma naik onta, nahan lapar, nahan haus. Yang kayak begitu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang cuman hamba-hambanya Allah, hamba-hamba biasa. Jangan merasa udah jadi orang hebat, jangan merasa udah punya derajat, jangan merasa udah punya uang banyak, jangan merasa udah punya pangkat tinggi, jangan pernah merasa udah jadi tokoh. Kita semua bakal mati, dikubur sama dalam tanah pakai kain kafan putih, cuman ditulisin ntar nama kita di atas batu nisan. Lihat Rasulullah berjuang, maka kita sebagai hamba-hambanya Allah, sebagai umat-umatnya Rasulullah harus berjuang menggapai ridhonya Allah, berjuang melawan hawa nafsu kita, berjuang untuk sholat berjamaah, berjuang untuk hadir di majlis ta'lim, berjuang untuk menjadi hamba-hambanya Allah yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal. Anta syamsun, anta badrun, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan bulan purnama yang indah dari kejauhan luar biasa bersinar. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, kau cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghali, engkau bagaikan intan berlian yang begitu mahal dan berharga. Anta misbahu suduri, engkau bagaikan cahaya yang menerangi hati setiap orang yang gelap. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini dapat mengembirakan hati Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad jembatan kita, Nabi Muhammad wasilah kita biar dapat ridhonya Allah. Gandeng terus Nabi Muhammad dengan apa? Dengan kita perbanyak sholawat sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyak sholawat, perbanyak hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, hadir ke majlis-majlisnya Nabi Muhammad, lakukan apa yang dapat membuat senang Nabi Muhammad, buat senyum Nabi Muhammad, maka engkau akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah taala pernah berfirman dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengabarkannya kepada semuanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad. Kalau ikuti Nabi Muhammad apa? Maka engkau akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dicintain sama Allah, maka dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tapi jangan cuman sekedar ngaku cinta. Tahu alamat cinta?
alamatul mahabbah al-ittiba. Alamat orang yang cinta adalah mengikuti jejak orang yang dicintainya. Maka jangan salah dalam bercinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad adalah cinta yang tidak akan menghasilkan kerugian. Adapun cinta kepada selainnya mungkin bisa jadi kita akan mendapatkan kerugian, tapi kita ingat selain Allah dan Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Selain Nabi Muhammad adalah manusia-manusia biasa. Kita manusia, bukan malaikat yang bener mulu kagak ada salahnya, juga bukan setan yang salah mulu nggak ada benernya. Kita manusia dan hamba-hambanya Allah, umat-umatnya Muhammad, sesama muslim. Al-muslim akhu muslim. Orang Islam adalah saudaranya orang Islam. Kita sama orang Islam lainnya, kita sesama umat Nabi Muhammad itu bagaikan satu tubuh yang apabila salah satu anggota tubuh kita ada yang sakit, seluruh anggota tubuh kita akan merasakan sakitnya. Sakit kuku kita, cantengan, bukan tangan kita doang yang sakit, seluruh tubuh kita juga bakal ngerasain sakit. Gigi sakit, seluruh tubuh kita akan merasakan sakit. Begitu juga ketika saudaramu punya salah, ketika suamimu punya salah, ketika istrimu punya salah, ketika anakmu punya salah, jangan diumbar. Ingat, dia, kamu, dan kita semua adalah manusia. Terkadang benar, terkadang ada salah. Jangan malah bangga ketika orang ada salah. Kenapa? Nah, udah gue tunggu waktunya. Kena juga kan lu? Emang gue udah tahu lu kurang ajar dari dulu. Gue tahu banget kecil lu. Hati-hati. Kita semua punya salah, kita semua punya dosa. Harapannya mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sekali lagi kita baca sholawat tibil qulub 2 kali, habis itu kita tutup talqin dan zikir. Mudah-mudahan Allah jadikan semua yang hadir diridhoi olehnya, dan yang lagi sakit mudah-mudahan dikasih sehat afiat panjang umur. Yang dompetnya lagi sakit juga mudah-mudahan tuh dompet dikasih sehat. Wah, urusan dompet kencengnya banyak. Yang punya utang, utangnya lunas. Pada banyak ngutang apa gimana ini? Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tifil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa syukriha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Semua Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa aziyati abadani wa syukriha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ahmad ya Habibi, anak hadroh pada bisa gak? Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Semua Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi ya Rasulullah salam alaika. Salawat dan juga salam ya Rasulullah. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika.
salam alaika The beauty of salawat, sallu ala Muhammad. Saya tutup dengan talqin dan zikir. Saya ucap dulu, kemudian jamaah bareng-bareng semuanya kita baca 3 kali la ilaha illallah. Harapannya mudah-mudahan nanti ketika mata kita terpejam untuk selama-lamanya, mati meninggalkan dunia yang fana ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita husnul khatimah. Yang punya air boleh dibuka airnya, mengambil keberkahan dari zikrullah, mengambil keberkahan daripada lafzul jalalah. Mudah-mudahan itu airnya menjadi syifa, menjadi obat untuk dirinya, anaknya, keluarganya, dijauhkan dari segala macam bala, penyakit, kejahatan, sihir dan lain sebagainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, minal aminin, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin, ya awal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya arhamar masakin ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, irhamna wal muslimin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana wal muslimin ila ahsanil hal wa ya mughalibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal muafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil. Sebelum saya tutup, saya ingetin, hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak. Dikit lagi 2024, kita paham semua apa yang bakal datang. Jangan sampai terpecah belah. Apapun pilihanmu, siapapun yang kamu pilih, siapapun yang dia pilih, jangan sampai mau dipecah belah. Mau pilih merah, mau pilih putih, mau pilih yang biru, jangan sampai kepecah belah cuman gara-gara urusan politik, sampai musuh-musuhan, sampai bunuh-bunuhan, kadang-kadang sampai berantem-beranteman. Jangan sampai kepecah belah. Urusin diri masing-masing, urusan politik, urusan ibadah. Kira-kira siap? Insya. Minta maaf, minta ridha. Jaga ukhuwah kita, jaga persaudaraan kita, jaga persatuan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf tarudah kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan. Yang mau silaturahmi boleh di follow Instagram Majelis Al-Fat Kerawang. Ini Majelis Al-Fat Kerawang, ini sebenarnya ini Majelis Al-Fat Kerawang ya, yang dibina oleh Bapak Haji Iwan itu
setiap malam Senin ada dua, malam Senin kedua sama malam Senin ketiga. Ini malam Senin terakhir emang pas-pasan. Sebenarnya kalau ada yang mengundang kapan aja bisa. Terus ada yang netepnya itu setiap hari Minggu akhir bulan, awal bulan, setiap hari Minggu pagi awal bulan. Hari Minggu pagi awal bulan jam 9 pagi. Di mana? Di Teluk Jambe, di dekat militer, asrama militer di Teluk Jambe 305. Nah, lebih lengkapnya silakan, punya Instagram, dibuka Instagramnya Majelis Al-Fat Kerawang. Dan juga kita membuka siapapun yang mau bertempatan masjidnya atau jalanannya atau rumahnya Majelis Al-Fat, bisa nanti DM Instagram Majelis Al-Fat. Untuk malam Senin kita muter dari tempat ke tempat, dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid. Khusus malam Senin kedua atau ketiga ataupun malam Senin malam keberapa aja, insya Allah bisa, tinggal diatur waktunya. Tujuannya nggak lain dan nggak bukan demi syiar dakwahnya Nabi Muhammad di kampung kita Kerawang. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini dapat mengembirakan hati Nabi Muhammad dan mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Dan juga follow juga Instagram saya Syaugi Al-Habsyi, SYAUGI. Masih dikit sih, belum banyak. Ya mudah-mudahan semua berkah dunia akhirat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Al-Mukarram Al-Habib Ali Syauqi bin Haidar Al-Habsyi atas ceramahnya yang luar biasa sekali, yang menenangkan hati kita. Menenangkan hati kita, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Al-Habib bisa memberikan manfaat dan barokah, khususnya untuk beliau, umumnya bagi kita semuanya yang hadir di malam hari ini. Baik, mungkin itu sebagai penutup. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para donatur yang memberikan sebagian hartanya kepada anak yatim di wilayah kami dan juga di wilayah luar. Sekali lagi total yang akan kita santuni tahun 2023 sebanyak 43 anak yatim. Kami berharap mudah-mudahan tahun depan kita bisa tetap memberikan sebagian harta kita untuk kepada anak-anak yatim kita. Mudah-mudahan rezeki yang diberikan oleh para donatur bisa berkah dan digantikan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembali saya haturkan kepada Al-Habib yang sudah berkenan hadir. Terima kasih.